Halo teman-teman, saat ini sekarang saya sudah bersama dengan Pak Dani, owner dari Eleven Outdoor. Selamat sore Pak Dani. Sore. Pas banget lagi udah mau sunset nih, jadi kita ngobrol ditemenin sama matahari sore nih. Nah, saya mau nanya nih, awal mulanya dari terbentuknya brand Eleven itu gimana sih Pak? Baik, terima kasih sebelumnya nih. Mas Tio sudah menyempatkan untuk berbincang sama saya. Ya, awal mulanya saya berdiri di tahun 2011 ya. Dan tentunya arti Eleven itu maknanya angka 11. Dan angka 11 itu pas lahirnya tanggal 11 bulan 11 2011. Jadi ada makna dari tanggalnya itu dijadikan brand ini. Betul. Dengan logonya juga 11 nih, 11, Eleven. Dan Setuju. untuk selain ini logonya ini kan angka 11 nih, ada makna tersembunyi nggak sih dari logo yang ada di Eleven ini? Logonya itu. Tentunya sebuah brand itu ada filosofi. Filosofinya tentu sesuai dengan makna dan arti yang mesti menjadi salah satu brand. Dan kenapa akhirnya saya bikinkan logo seperti ini? Gitu. Ini ada makna tertentu. Apa itu Pak? Oke. Ini teman-teman pada mau tahu semua. Pasti mau tahu kan? Nah, saya akan terangkan sedikit banyak ya tentang arti logo. Jadi makna 11 ini, ini adalah salah satu gunung ya. Dan ini gedung. Gunung, gedung. Dan ini salah satu titik perkotaan. Jadi brand ini mencakup semua pelaku kebutuhan di gunung, di perkantoran ataupun di kotaan urban. Style urban. Berarti pasarnya cukup luas ya dan mencakup hampir semua kehidupan ya, mulai dari gunung, perkantoran sampai perkotaan gitu kan. Nah, berarti sudah banyak nih pengguna dari Eleven ini. Kira-kira brand Eleven ini produknya itu udah menyebar di mana aja? Gitu. Alhamdulillah selama perjalanan mau menginjak ke 11 tahun nih pas nih. Wah, 11 tahun nih. Jadi pas kebetulan bulan 11 itu kita sudah melalui waktu 11 tahun. 11 tahun. Betul. Dan untuk distribusi ya alhamdulillah. Jadi market di Indonesia ini sangat bisa menarik ya bisnis di outdoor. Kenapa bisa menarik? Karena cuaca dengan kondisi, dengan dukungan alam yang ada di Indonesia gitu. Tentunya teman-teman sudah tahu banyak gunung ya, pelaku-pelaku gitu ya. Yang suka daki-daki gunung, yang hiking, bahkan camping, mau di campground atau di gunung, semuanya banyak pelakunya. Betul. Dan kebetulan sekarang trennya sudah bergeser. Jadi ada disebut family camp. Jadi bukan harus pelaku saja yang harus pintar naik gunung, yang pintar mountaineering dan pintar membaca kompas. Jadi sekarang pun sudah didukung dengan adanya guide ataupun porter-porter yang bisa mengaping kita mau naik gunung nih. Jadi nggak kayak yang dulu orang kalau misalnya mau camping di gunung itu harus bawa sendiri, harus hiking dulu bawa carrier yang gede-gede gitu. Jadi nggak harus sekarang ya. Iya, betul. Dan tentunya sekarang produk Eleven alhamdulillah sudah distribusi dari Sabang sampai Merauke nih. Satu Indonesia. Dari ujung sampai ujung. Pusatnya di Bandung. Tentunya di Bandung kita betul. Pusat di Bandung, dari Sabang sampai Merauke udah ada produknya. Jadi kalian bisa temu di mana aja gitu. Nah, karena ini kan udah biasa tuh Indonesia udah ada pengguna Eleven, pasti ada penggemarnya kan. Kalau misalnya pakai ini harus Eleven dan lain-lainnya harus Eleven gitu. Buat penggemar lah istilahnya. Nah, fans ya? Iya, fansnya. Untuk fansnya Eleven sendiri, fans setianya nih, itu ada nggak sih Pak sebutan khususnya gitu? Salah satu penonton nih, bahkan dari penonton yang nonton video ini, itu salah satu fansnya Eleven. Mungkin mereka mau mendeskripsikan diri mereka itu sebagai apa gitu, ini namanya gitu. Betul.
Nah, ini untuk panggilan akrab atau panggilan kepada salah satu panggilan istilah komunitas ya, Iya. atau pelaku atau pengguna gitu ya. Ini ada panggilan khusus betul yang tadi tanyakan Mas Tio tadi. Aha. Eleveners. Nah, jadi Eleveners itu ya mungkin bisa Mas Tio artikan apa tuh? Saya pengen tahu Eleveners dulu nih. Sebelum nanti saya mengucapkan sesuatu hal yang spesifik mengenai Eleveners. Oh, Eleveners berarti Eleveners itu orang-orang yang gimana ya? Eleveners mungkin Bapak bisa jelasin deh, karena saya mungkin kurang takut salah mengartikan gitu. Percaya dong anak muda nih. Nurse itu artian yang sangat luas ya. Yang tadi saya bilang kata awal panggilan akrab atau panggilan semua antar komunitas atau fan atau fanatik ataupun konsumen yang sekarang lagi di maintain. Jadi salah satu bentuk nurse-nya itu lebih luasnya apa ya? Mungkin lebih orang-orang yang melakukan kegiatan yang sama gitu kayak Eleven gitu, mungkin diharapkan ya seperti itu gitu. Betul sekali ya. Oh, berarti Eleveners Outdoor itu punya fansnya Eleveners. Berarti orang-orang yang suka melakukan kegiatan outdoor menggunakan Eleven berarti ya. Oke. Betul. Jadi kalau misalnya saya juga pengguna Eleven, cuman memang tidak menggunakan sekarang gitu kan. Oke. Siapa tahu nanti kan dapat gitu dari Pak Dadi gitu. Oh, canda. Oke. Nah, untuk Eleveners berarti kalian di rumah nih yang mungkin punya produk kayak Eleven dan kalian sangat puas dengan produknya dan menggunakan terus produk Eleven, kalian adalah Eleveners. Nah, untuk Eleveners di rumah nih, ada nggak Pak nih pesan untuk mereka yang di rumah dari Pak Dani? Pesan. Oke. Ya saya ucapkan terima kasih ya, tentunya sangat banyak terima kasih kepada konsumen-konsumen yang sudah memakai produknya Eleven. Ya saya sangat bersyukur dengan adanya produk Eleven bisa diterima di pasar, tentunya di nasional, dan saya berharap produk Eleven bisa go internasional. Amin. Amin. Nanti seluruh dunia produknya ada Eleven di mana-mana. Mungkin saya ke Amerika ada Eleven, ada sangat luar biasa. Ya. Saya doakan pada ini bisa mewujudkan itu. Gitu. Amin. Kalau untuk pesan kepada Eleveners tentang alam nih, karena kan pasti Eleveners di rumah ini penggiat alam juga atau penggiat kegiatan outdoor gitu. Oke. Ya, pesan-pesannya ya. Tentu saya akan menitipkan sedikit edukasi. Sekarang Eleven lagi fokus ya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ada beberapa program yang Eleven sekarang sudah jalankan. Tentunya kita kolaborasi dengan teman-teman komunitas pendaki gunung, teman-teman komunitas pecinta lingkungan, itu mau di alam ataupun mengenai sampah nih yang selalu didengungkan ya. Sampah. Betul. Itu sampah. Polemik paling selalu digaungkan sama teman-teman pecinta alam juga gitu. Betul. Kan, karena sampah itu udah masalah yang bener-bener parah sekali, betul. Dan sampai terjadi itu tiap daerah ada kejadian banjir, ya kan? Yaitu atas dasar kesadaran individunya ya, terhadap kepedulian mengenai hal sampah. Nah, Eleven sekarang lagi fokus dan konsen di lingkungan mengenai penanaman, penanaman, sama mengedukasi tentang sampah. Kita punya program namanya Hanet Moyang. Bisa dijelasin Pak Hanet Moyang itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Apa itu Hanet Moyang gitu? Jadi makna Hanet Moyang itu sebetulnya makna arti dari bahasa Sunda. Artinya? Jadi berjemur di pagi hari, hangat di pagi hari. Jadi Hanet Moyang. Nah di situ kita ada edukasi
sejak dini, anak-anak sejak dini. Karena harus dimulai dari yang kecilnya. Betul, gitu. Buat betul. menanamkan cinta lingkungannya itu dari Betul. kecil dulu. Gitu. Kecil dulu, betul. Jadi kita adakan kegiatan Hanat Mayan, kita edukasi anak-anak mengenai jangan buang sampah ya. Kalau kita nyuruh atau kita tegur kita tegur orang tua ya, gitu kan, sangat riskan. Kadang kan belum tentu nerima orang tua ya. Malah akan Menjadi mungkin konflik. Bisa, bisa marah juga. Bisa gitu. marah, betul. Nah di situ di Hanat Moyang kita mengadakan tentang kegiatan mengenai edukasi terhadap sampah. Jadi kita kasih tahu anak-anak, di situ ada diskusi, terus ada penanaman pohon. Yang paling penting itu. Dan paling penting nih, menjaga ekosistem yang sekarang banyak hutan atau alam yang sudah rusak ya. Tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan atau kemunafikan atas dasar manusia untuk menguasai atau segi kebutuhan ekonominya. Karena manusia-manusia sekarang mungkin sudah lupa di mana apa yang diambil dari alam harus dikembalikan lagi ke alam. Betul, gitu. Jadi betul. di situ mulai diingatkan lagi. Betul, betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan Hanat Moyang yang keempat. Jadi itu diadakan tiap tahun. Tiap tahun. Tiap Mulai dari tahun. tahun berapa, Pak? Itu tahun 2017. Karena kita tertunda dengan pandemi ya waktu tahun 2020, 2021. Nah, kita kemarin terakhir mengadakan di Pangandaran di daerah Madasari. Oke. Tapi nanti tempatnya itu pindah-pindah ya untuk ininya. Betul, betul sekali. Kita tentunya harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi untuk menularkan ya kampanye-kampanye positif ini. Ya syukur-syukur dengan kegiatan kecil ini kita berharap menjadi besar dan pengennya kita nggak di wilayah Jawa Barat saja nih Mas. Jadi pengennya di luar Jawa Barat kita juga. Kalau bisa seluruh Indonesia Amin, gitu, ya. biar alam Indonesia ini bisa kembali lestari gitu Betul, kan. betul. Berarti ini sesuai dengan apa kalau bisa dibilang tagline-nya Eleven dengan yang kamu hidup, kami hidup. Nah, Mungkin- itu. nah itu juga Bapak bisa Betul. jelasin nih ke teman-teman ini. Oke. Yang disebut kamu hidup itu kamu ini siapa yang hidup dan kenapa kita bisa hidup karena kamu gitu. Ya, betul. Tanpa kita sadari, saya punya berpikiran ada kata kamu hidup, kami hidup. Tentunya kita harus berdampingan dengan alam ya. Gitu. Jadi ketika alam hidup, Kami pun bisa hidup. Tentunya dengan berdampingan dengan manusianya. Ya kan? iya, Kita itu makhluk yang dilahirkan untuk bersosialisasi kan tentunya ya. Gitu. Ya makanya ada makna itu. Kamu hidup, kami pun hidup. Di situ ada tag and give. Kita membikinkan salah satu produk, kita mendistribusikannya, dan alhamdulillah di situ ada demand-nya, ya kan? Nah disitulah kita berekosistem secara manusianya ya. jadi kita membangun keselarasan antar manusia dengan alam gitu Betul. kan melalui brand Eleven ini. Iya, gitu. betul, betul. Cukup menginspirasi sekali kan teman-teman kan. Oke. Dan mungkin itu aja sih Pak yang saya ingin tanyakan gitu kan, dan semoga teman-teman yang nonton video ini bisa diambil pesan-pesan yang bermakna ini. Alam itu harus dijaga teman-teman. Kalian nggak bisa ngambil apapun dari alam, hidup di alam, tapi kalian merusak alam. Jaga terus bumi kita. Ya, sekian wawancara saya dengan Pak Dhani. Like, subscribe, and comment. Terima kasih.